Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, udah selesai. Ya, jadi Alhamdulillah, Hasba, Siska ini Alhamdulillah sudah memasuki semester 5. Dan Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah CAT-CAM. Jadi CAT-CAM adalah lanjutan dari mata kuliah dari waktu semester awal, yaitu menggambar teknik. Bedanya di CAD/CAM ini kita akan kalau di menggambar teknik kemarin kita masih menggambar manual. Saat ini nanti di CAD/CAM nanti kita kan bagaimana menggambar di dalam sebuah program atau aplikasi atau software. Saya share dulu. Sudah bisa terlihat materinya? Ya, Pak, silakan. Ya. Jadi sebelum juga kita mulai perkuliahan, biasanya kan kita ada kontrak perkuliahan. Nah, nanti kita diskusikan saja di grup untuk kontrak perkuliahannya ya. Jadi hari ini kita mau mengenal dulu untuk materi awal kita, yaitu tentang pengenalan dari software AutoCAD. Jadi yang akan kita gunakan nanti untuk menggambar, yaitu software AutoCAD. Dan insya Allah nanti akan kita eh, kita upayakan sebenarnya ini untuk mata kuliah ini harus offline sebenarnya. Nah, adapun yang kalau misalnya ada yang seperti Mifta nanti eh, nanti ada kebijakan khusus bagi yang tidak bisa offline. Jadi kan di tujuannya untuk mata kuliah ini, jadi bagaimana nanti penguasaan dari softwarenya itu sendiri. Oke, kita lanjut. Adapun fokus kita hari ini, jadi kita mau tahu itu istilah dari CAD dan CAM itu apa saja, kemudian apa prasyarat-prasyarat dalam mengikuti perkuliahan ini, kemudian ada gambaran dari aplikasi AutoCAD itu sendiri dan bagaimana pengenalan dari AutoCAD itu sendiri. Kita masuk di poin yang pertama. Jadi CAD adalah singkatan dari Computer Aided Design. Computer Aided Design ini adalah sebuah program komputer yang digunakan sebagai alat bantu gambar, baik itu atau dibuat dalam tujuan mendesain sebuah produk. Di mana kalau kita lihat gambar di proses manual itu biasanya kita menggambar menggunakan di media gambar secara fisik, seperti di meja gambar dan di atas kertas itu proses manual. Saat ini itu sudah dalam gambarnya dalam bantuan alat atau software. Nah, alat atau software inilah yang biasa disebut sebagai program CAD. Program CAD itu ada banyak. Salah satu yang paling terkenal itu adalah AutoCAD. Jadi, CAD itulah singkatan atau dari Computer Aided Design, di mana program inilah nanti yang digunakan dalam sebagai alat bantu kita dalam menggambar dalam sebuah software. Nah, adapun fungsi dari CAD itu sendiri itu bagaimana kita mengembangkan desain, bagaimana menganalisis desain, bagaimana mensimulasikan, kemudian bagaimana mengevaluasi, mengotomatisasi pembuatan konsep, dan bagaimana perbaikan dan modifikasi desain. Jadi di software CAD nanti kita ini bisa bebas dalam mengembangkan desain. Misalnya mau bentuk seperti apa, mau bentuk produknya seperti silinder dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga kita bisa menganalisis. Oh, kalau kita analisis, misalnya bentuk ukurannya seperti ini, diameternya seperti ini, skalanya seperti ini, itu bisa semuanya
kita lakukan di fungsi CAD. Jadi berbeda dengan misalnya kalau kita gambar manual, nah itu kan biasanya hanya di atas kertas saja. Jadi kita tidak menganalisis, bisa menganalisis secara utuh. Karena tadi terbatasnya sudut pandang. Istilahnya kan kalau kita gambar teknik, gambar biasa di kertas, itu menggunakan sudut pandang dua dimensi saja. Sedangkan di CAD itu sendiri nanti penggunaan softwarenya, nah ini nanti bisa kita lihat dari berbagai sudut atau istilahnya dalam view tiga dimensi. Jadi kita menganalisis bagaimana bentuk dari tampak atasnya, tampak samping, tampak depan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita bisa mensimulasikan. Jadi mensimulasikan misalnya kita membuat sebuah gambar misalnya roda atau gear. Nah, itu kita bisa mensimulasikan gambar itu dianimasikan. Oh, bagaimana sih gambarannya dia kalau dia bisa berputar? Apakah memang sudah sesuai dengan rotasinya, sudah sesuai, sudah seimbang atau sudah simetris ke gambar yang kita buat? Nah, itu bisa dilakukan di software CAD. Nah, selain itu juga kita bisa mengevaluasi misalnya, oh ini misalnya ada koreksi, ada yang mau kita perbaiki, itu kita bisa koreksi gambarnya. Berbeda kan misalnya kalau kita gambar manual, ini ada kesalahan ukuran, nah itu harus dihapus lagi. Biar beda kalau di fungsi CAD, ini kan bisa kita koreksi, misalnya kita salah ukuran di pada saat penggambaran satu garis. Nah, itu kita bisa koreksi kembali. Misalnya panjangnya itu berlebih. Nah, nanti kita bisa evaluasi lagi, bisa dikurangi, dan juga ada yang bisa kita edit dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsinya juga bisa sebagai evaluasi desain. Nah, selain itu juga sebagai otomatisasi dalam pembuatan konsep. Jadi, sekarang nanti di software CAD ini biasanya nanti akan disinkronkan dengan program CAM-nya nanti itu sendiri untuk fungsi otomatisasinya. Jadi otomatisasi desain, jadi desain yang telah dirancang atau dibuat itu nanti akan masukkan di program CAM-nya. Nah, nanti kita akan lihat apa itu program CAM. Jadi sebagai tahap awal untuk mengembangkan sebuah produk itu adalah membuat otomatisasinya atau membuat desain awalnya. Dan terakhir itu adalah perbaikan dan modifikasi dari desain yang telah kita buat. Jadi seperti itu. Itu beberapa dari fungsi CAD itu sendiri. Jadi fungsi CAD itu tidak hanya dalam menggambar, kita juga bisa menganalisis, bisa juga mensimulasi, evaluasi, dan bisa juga memodifikasi dari desain atau gambar yang telah kita buat. Nah, untuk program CAM itu sendiri, artinya adalah Computer Aided Manufacturing. Nah, berbedanya tadi kalau CAD itu memang khusus untuk Computer Aided Design. Jadi hanya terbatas hanya untuk desainnya saja. Jadi mendesain atau menggambar konsep atau pola atau sketsa gambaran produk itu di program CAD. Nah, sedangkan untuk program CAM inilah nanti yang yang akan digunakan untuk membaca uh, data dari program CAD-nya tadi. Jadi program CAM ini atau Computer Aided Manufacturing ini adalah sebuah teknologi perencanaan bagaimana mengatur dan mengontrol pembuatan produk dengan bantuan komputer. Saat ini kan banyak industri-industri yang membuat produk dengan bantuan komputerisasi dan otomatisasi. Bisa kita lihat di gambar. Ini pada saat proses manual, di mana ini adalah pada saat awal itu interaksi antara operator dengan mesin dengan bahannya itu sangat dekat dan ini biasanya berisiko tinggi untuk kecelakaan. Nah, sedangkan saat ini karena dengan adanya program CAM atau Computer Aided Manufacturing ini memungkinkan operator berada di ruang kontrol untuk meminimalkan risiko. Jadi pengerjaan bahan baku itu akan dilakukan di program CAM-nya. Jadi seperti memotong, memahat, atau melubangi objek, itu bisa dalam program CAM.
Jadi tujuannya ini adalah bagaimana mengurangi interaksi manusia, baik itu atau operator dengan mesin kerja, dengan tujuan yang tadi untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerjanya. Nah, ini adalah cakupan beberapa keahlian dalam CAM. Ada CAPP, Computer Aided Process Planning. Nah, itu adalah persiapan pekerjaan yang dibantu dengan komputer. Kemudian ada pemrograman NC atau Numerical Control untuk pemrograman robot. Kemudian sebagai pembuatan instruksi pekerjaan. Setelah itu ada perencanaan material dan penyediaan perkakas, alat perkakas potong dan alat-alat penjepit, dan juga mendukung sistem flexibility manufacture system atau sistem komputer untuk pengontrolan sistem produksi yang fleksibel. Jadi program CAM ini intinya bagaimana dia prosesnya itu uh, proses manufacturing dengan bantuan pemrograman robot atau pemrograman komputerisasi. Jadi di dalam programnya inilah nanti ada menyediakan sudah include di dalamnya ada alat potongnya, alat jepitnya, dan juga disitulah nanti di program inilah nanti yang akan diproses atau dikerjakan dengan menggunakan program CNC atau numerical computer numerical control. Untuk interaksi hubungan antara CAD dan CAM itu sendiri, di mana hasil desain dari CAD itu tadi nanti akan langsung diinteraksikan dengan program CAM dalam membuat sebuah produk. Misalnya tadi data CAD itu kita membuat gear, desainnya nanti akan diproses di program CAM, kemudian dibentuk dan menjadi sebuah produk. Jadi gambarannya di data CAD itu nanti akan mendesain awalnya bagaimana ukurannya, bagaimana diameternya, bagaimana skalanya. Kemudian nanti di proses CAM, nanti sesuai dengan masukan data analisa misalnya perhitungannya berapa, nanti di proses CAM nanti akan memotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan di desain CAD-nya tadi. Setelah itu nanti baru menghasilkan sebuah produk. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi kaitannya dengan CAD dan CAM. Selanjutnya untuk prasyaratnya. Jadi prasyarat untuk mata kuliah CAD CAM ini pastinya kita harus sudah mengetahui dasar-dasar dalam menggambar teknik seperti cara membuat garis, cara menentukan proyeksi itu bagaimana, kemudian juga mengetahui aturan-aturan dalam gambar teknik, mengetahui standar-standar dalam gambar teknik, dan terakhir bisa mengoperasikan komputer. Jadi untuk proses penggambaran nanti kita akan menggunakan komputer. Nah, untuk gambaran aplikasinya, jadi yang akan kita gunakan adalah AutoCAD atau perangkat lunak komputer berbasis CAD untuk menggambar baik itu bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ini program yang dikembangkan oleh Autodesk. Nah, jadi yang akan insya Allah kita gunakan di lab nanti atau pada saat praktikum itu adalah program AutoCAD. Nah, ini sudah banyak rilisnya dari awal dan tahun ini juga sudah ada yang sampai versi 2025. Jadi setiap tahun selalu ada update. Jadi tergantung dari sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk pengenalan secara singkat saja. Nanti untuk detailnya nanti akan kita detailkan lagi bahas pada saat di pertemuan selanjutnya untuk proses penggambarannya langsung. Di mana sama seperti biasa, jadi di tampilan awalnya itu ada menu view, ada menu toolbarnya, ada nama file gambar dan lain sebagainya. Nanti di area hitam inilah nanti yang sebagai area gambar kita, sebagai area gambar. Dan ini ada tanda Y dan X. Y dan X di sini
ini mengindikasikan bahwa itu adalah titik koordinat. Jadi misalnya kita menggambar, kita ada titik koordinat. Titik koordinat misalnya dia koordinat X-nya berapa nilainya dan koordinat Y-nya itu berapa. Nanti juga ada perhitungannya khusus. Jadi di setiap titik koordinat gambar itu ada poinnya. Misalnya X, Y itu berapa? Misalnya 3,5. Jadi nanti pada saat kita input di command prompt-nya untuk membuat garis 3,5 itu berapa? Nanti akan disesuaikan dengan titik koordinatnya. Jadi pertemuan dari dua koordinat X dan Y. Ini gambaran untuk misalnya kalau kita penggambaran nanti di penggambaran dua dimensi. Nanti berbeda lagi koordinat untuk gambar tiga dimensi. Nanti akan kita lihat langsung di programnya nanti. Nah, ini sama seperti biasa dalam perintah-perintahnya. Seperti kalau kita di Office, bagaimana membuat file baru, bagaimana membuka file, ini sekedar pengantar saja. Nah, ini juga bagaimana juga mengatur unit untuk ukuran yang akan digunakan dalam menggambar. Unit yang ukuran yang digunakan, kita menggunakan satuan inci dengan presisi 0,4. 4-nya 0 ya. Jadi untuk ukuran scale-nya itu kita menggunakan inci. Di sini juga nanti ada pilihannya, ada yang mau pakai satuan sentimeter atau milimeter juga bisa. Ini untuk selanjutnya adalah mengukur drawing limit. Drawing limit di sini adalah untuk menentukan batasan area gambar kita. Misalnya kalau kita mau buat area, kita harus mengetahui misalnya ukuran kertas A0 itu berapa. Nah, nanti akan didetailkan. Misalnya kita akan memasukkan limit enter, akan disuruh tentukan berapa kali berapa untuk ukuran kertasnya. Misalnya kalau kita mau menggambar dengan ukuran A3 itu berapa kali berapa, seperti itu. Jadi untuk menentukan batasan area gambar yang akan nanti kita gunakan. Nah, ini ada beberapa untuk point grid ini adalah untuk membuat titik bantu dalam penggambaran. Point gridnya itu adalah seperti ini. Jadi ini sebelum kita aktifkan gridnya, setelah ini nanti akan tampil titik grid dari apa namanya? Dari area gambarnya. Ini biasanya untuk memudahkan dalam menarik garis. Tetapi kalau kita membuat garisnya berdasarkan koordinat, itu lebih akurat lagi. Nah, ini biasanya kan kalau yang kita mau buat garis secara bebas, dengan menggunakan titik bantu ini, jadi memudahkan untuk bagaimana pergerakan dari garisnya. Selain itu ada juga fungsi snap. Fungsi snap di sini adalah untuk membantu dalam menempatkan kursor atau penunjuk itu di area gambar. Objek snap ini berfungsi misalnya kalau kita menggambar sebuah garis. Nah, ini misalnya ada midpoint. Jadi kita bisa tahu misalnya garis yang akan kita gambar itu untuk menentukan di mana titik tengahnya. Nah, nanti kita checklist ini poinnya berarti kita mau tahu di garis yang panjang yang kita buat, kita mau tentukan di mana titik tengahnya. Begitupun dengan lingkaran. Misalnya kita buat lingkaran, kita mau tahu titik pusat dari lingkarannya itu dengan cara kita aktifkan objek snap ini nanti akan memberikan informasi di mana titik tengah dari lingkaran itu. Selain itu pula ada endpoint. Endpoint adalah untuk menentukan di mana, misalnya pada saat kita menggambar titik awal gambar, itu dia akan menunjukkan ini adalah endpoint dari titik yang kita sudah gambar atau titik akhir dari garis atau bidang yang kita gambar. Namanya endpoint. Selain itu ada banyak lagi fungsi. Ini misalnya kuadran. Kuadran ini biasa kita gunakan untuk menentukan sisi dari lingkaran. Sisi bagian dari lingkaran. Kemudian intersection. Intersection ini biasanya untuk
menentukan perpotongan dari sebuah garis. Jadi misalnya ada titik potong dari sebuah garis. Nah, kita mengaktifkan object snap intersection ini untuk mengetahui di mana titik potongannya. Dan masih banyak lagi poin-poin atau fungsi-fungsi dari object snap itu sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita menggambar garis. Nah, di akhir garis kita mengetahui oh tadi di sini akhir dari area gambar kita, endpoint-nya. Nah, sedangkan untuk misalnya pada saat kita menggambar lingkaran, kita mau tahu di mana titik tengah lingkarannya. Nah, pada saat kita aktifkan tadi objek snap-nya, nah untuk point center nanti akan kita temukan lebih mudah untuk mengetahui di mana titik tengah dari lingkaran. Misalnya pada saat nanti kita ada menggambar, kita mau mengetahui di mana titik tengah dari misalnya dari tabung, dari kerucut. Nah, itu kita harus tahu informasi, tahu fungsi misalnya di mana titik tengah dari lingkaran yang kita gambar. Nah, itu untuk fungsi object snap. Terus selanjutnya adalah polar tracking. Polar tracking ini biasanya digunakan untuk mengetahui informasi bagaimana sudut atau bagaimana panjang garis yang kita gambar. Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya pada saat kita gambar garis, kemudian kita mau lihat kemiringan dari garis yang kita gambar. Nanti akan ada informasi bahwa garis yang kita gambar ini itu ada informasinya sudutnya itu sekitar 45 derajat. Karena miring segini 40 derajat. Begitupun dengan misalnya kalau dia bergeser lagi, berarti akan menunjukkan informasi berapa sudut dan berapa panjang garisnya. Nah, itu untuk fungsi dari polar tracking. Nah, ini cara untuk men-setting polar tracking. Dan juga semuanya ada tampilan juga fungsi dari zoom. Fungsi dari zoom untuk di program AutoCAD ini ada banyak. Ada zoom all. Zoom all itu untuk menzoom untuk semua area gambar. Ada juga zoom center, dynamic, extend, ada previous, ada scale, ada window, dan ada object. Jadi tergantung kita bagaimana fungsi zoom yang mau kita gunakan nanti. Misalnya kita mau zoom untuk area tertentu saja. Misalnya kita zoom, terus nanti kita aktifkan itu window. Kita ketik zoom baru atau pilih window, berarti nanti akan diarahkan itu ada kursor untuk menyorot bagian gambar mana yang kita mau zoom, area-area gambar mana saja yang kita mau zoom. Berbeda misalnya kalau yang kita mau zoom all, berarti dia ini zoom untuk seluruh area dari uh, kertas gambar yang kita tentukan sebelumnya. Nah, itu untuk fungsi zoom. Dan seperti biasa, ada beberapa fungsi yang sudah sangat lazim kita gunakan. Itu bagaimana fitur dalam menyimpan dokumen dan menyimpan sesuai dengan extension atau jenis tipe penyimpanan filenya. Untuk penyimpanan filenya ini menggunakan format DWG atau drawing. Berbeda misalnya kalau Office Word itu kan biasanya .x atau doc atau PowerPoint itu PPT dengan format yang sudah ditentukan. Dan seperti biasa juga untuk keluar dari programnya, apakah mengklik exit ataupun menggunakan file exit. Jadi gambarannya secara singkat saja untuk pemrograman AutoCAD ini seperti ini. Ini gambarannya untuk area gambarnya di area hitam ini nanti yang akan menjadi titik kita dalam menggambar. Jadi insya Allah ke depannya kita akan tentukan juga jadwal untuk kita masuk di labnya nanti untuk proses gambarnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, Asbah? Ini AutoCAD bisa diinstal di Kenapa? AutoCAD bisa diinstal di atau hanya di Kurang kurang jelas anunya suaranya. Kenapa, Asbah? ini AutoCAD bisa diinstal di laptop atau hanya di komputer saja, Pak? Oh, programnya. Ya, Ya, program. biasanya maksudnya digunakannya gitu ya. Ya, Ya, nanti kan bisa di laptop, bisa juga di komputer. Nah, kalau memang nanti memang kita misalnya tidak bisa offline di apa namanya di lab, nanti kan bisa kita nanti kita share softwarenya nanti untuk nanti bisa dicoba ya di laptop untuk diinstal. oh, Betul. tapi itu berbayar atau tidak, Pak? Tidak ada gratis, gratis. Kita sudah ada yang gratis. Sebenarnya berbayar, jadi tapi kan sudah ada aksesnya. Oh, ada akses. Ya, sudah ada serial key-nya kan, jadi sudah bisa diakses full. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yuli, Yuliana yang belum masuk kerja ya? Nggak ada, nggak ada kabarnya, Pak. Iya, tidak ada kabarnya. Lama, lama saya tidak dengar kabarnya Firja. Iya. Kemarin Belum waktu dia jam program itu Pak, kerja. Iya, dia program kan bertiga sama Siska nih sama sebenarnya. Katanya belum ada dia program mata kuliah Pak. Oh, belum belanja berarti ya? Iya Pak. Oh, berarti Miftah ada kabarnya berarti. Kita ini tidak ada infonya dari Firja. ada nggak ada Baru-baru kabar. saya sudah hubungi Pak kemarin. Hmm, oh iya iya, boleh boleh. Jadi soalnya nanti kalau Miftah juga nanti akan kita share juga anunya softwarenya kalau ini kan karena berhubung tidak di Makassar ya. Ya nanti kita Iya akan Pak. Tapi share. akhir bulan ini Pak, saya cuti lagi. Oh gitu. Jadi ke Makassar. Iya Pak. Oh Iya boleh Pak. boleh. Nanti kan kita share. Jadi nanti bisa kita kalau memang tidak bisa offline karena kebutuhan kerja, jadi kita masing-masing nanti untuk kita daring untuk proses gambarnya saja. Kalau memang tidak bisa nanti ke labnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siska, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada sih, Pak. Saudara Jipa. Untuk jadwalnya, apakah sudah sesuai untuk jadwal 9.30 ini ya? Aman-aman Pak. Aman ya? Oke. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya nanti kita akan kalau memang infonya nanti kalau ada yang bisa offline kita offline nanti kita menyesuaikan saja Minggu depan saya bisa. bisa offline ya. Berarti kita menunggu yang lainnya juga. Nanti untuk Miftah nanti kita menyesuaikan saja untuk nanti kita akan share juga nanti videonya untuk proses proses menggambarnya nanti. Saya mau tanya ini mengenai mata kuliahnya Pak Suradi. Ya kenapa? Itu bisa enggak diganti dosennya Pak? Kalau ganti dosen kayaknya belum bisa, tapi nanti nanti dicoba saja hubungi dulu. Mata kuliah apa nih? Mata kuliah apa? Pemodelan sistem ya? Karena beberapa kasusnya saya ikuti mata kuliahnya, dua mata kuliah yang saya ambil itu Hmm. dia enggak pernah masuk. Hmm. Tapi bagaimana penilaiannya tuh? Aman. Penilaiannya juga agak anu sih Pak. Kurang. Iya, karena kemarin dia kalau nggak salah dia kasih saya A minus. Oh begitu. Tapi sempat komunikasi berarti. Iya Pak, selalu saya hubungi.
Kalau saya hubungi dia bilang tanyakan ke Kaprodi terus. Waduh. Padahal kan sudah maksudnya sudah ditugaskan untuk pengampunnya masing-masing sebenarnya. Nanti lah dikonfirmasi lagi kembali. Berarti di semester ini ada di program ya mata kuliahnya. Iya Pak, ada Pak. Mata kuliah apa tuh? Pemodelan ya atau ada yang lain? Iya, pemodelan sistem Pak, Ya, pemodelan sistem. pemodelan sistem ya. Oh, iya. Nah, itu kalau tidak salah ada banyak kayaknya yang ikut itu. Nah, nanti kan kalau banyak mungkin siapa tahu bisa rame-rame. Nah, nanti dikomunikasikan di dosennya saja nanti. Oke, kalau ada lagi yang mau ditanyakan, kalau tidak ada nanti untuk materinya akan saya share juga di grupnya. Nah, sekalian nanti untuk informasi-informasi yang lainnya. Kalau ada yang mau didiskusikan termasuk tadi untuk kontrak kuliah kita. Nah, kita tadi kan belum membahas, nanti kita bahas kembali di grup kita. Oke, terima kasih. Kalau tidak lagi tanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Pak. ya terima kasih Miftah. Kasih, Pak. Ya, makasih Ska. Makasih Asba. Ya, di info nanti Firja ya untuk segera registrasinya. Ya, saya tutup. Terima kasih.